Ini kita akan melihat satu topik yang sebenarnya Bapak Gembala juga sudah sering memberitakan, yaitu mengenai Tritunggal. Bedanya pada hari ini kita akan melihat, saya akan coba untuk merangkum semua apa yang sudah dibicarakan, yang sudah kita dengar mengenai Tritunggal. Mungkin masih ada yang simpang siur, Tritunggal itu sebenarnya seperti apa atau bagaimana. Jadi hari ini kita akan coba mencoba untuk menyimpulkannya. Saya akan coba untuk membagi Tritunggal ke dalam tiga kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 supaya kita lebih mudah untuk dapat mengerti. Jadi kalau misalnya ada yang kita bertemu dengan seseorang yang memberikan penjelasan Tritunggal, kita langsung bisa mengkelompokkan mereka ada di kelompok yang mana, seperti itu ya. Jadi topik Tritunggal ini kenapa sering kita bahas? Karena di luar sana pun sering dibicarakan. Kita lihat di YouTube banyak sekali yang bicarakan, dan topik ini merupakan topik yang juga sangat kontroversial bagi kita yang tidak mengerti, dan orang luar pun, agama-agama lain, ini adalah sesuatu yang kontroversial buat mereka karena mereka tidak bisa menerima hal ini. Nah, orang Kristen pun juga kontroversial, mereka bingung karena mereka tidak mengerti karena ada banyak sekali penjelasan di luar sana. Jadi harus bagaimana? Ya, kita takut untuk menjelaskan gitu kepada seseorang, karena kalau kita jelaskan, kita tidak mampu menjelaskan, nanti orang itu menerima penjelasan yang salah. Jadi kadang-kadang kita juga takut untuk menjelaskan Tritunggal itu seperti bagaimana. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen, terutama yang sudah diselamatkan, untuk menjelaskan topik ini sehingga orang Kristen pun yang lain yang belum mengerti juga setidaknya mampu menerima atau mampu mengerti juga akan hal ini. Ya. Pertama-tama yang perlu kita pahami bahwa Tritunggal ini kita tidak akan pernah bisa memahaminya 100% dalam arti sempurna. Oh, Tuhan itu seperti ini. Itu tidak mungkin. Karena kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Kita ini diciptakan oleh Tuhan, kita punya keterbatasan, kita punya limit, otak kita untuk memahami juga punya limit, punya batasan, sehingga kita tidak mungkin mampu memahami Tuhan yang menciptakan kita, menciptakan otak kita, menciptakan pikiran kita 100%. Itu tidak mungkin. Bahkan orang ateis pun di luar sana yang tidak percaya Tuhan, mereka saja mengatakan bahwa dunia ini misteri. Kita ambil contoh NASA. Dan NASA dulu melakukan eksplorasi di laut, tapi akhirnya mereka stop, nggak mampu mereka. Jadi banyak di luar sana, di laut sana itu kita bilang binatang atau ikan yang masih misteri, yang tidak bisa kita jelaskan karena kita tidak mampu. Akhirnya mereka terbang ke angkasa, sampai saat ini mereka juga tidak mampu menjelaskan dengan 100% konkret dunia universe ini seperti apa. Lalu bagaimana kita dapat memahami Tuhan 100% kalau dunia ini pun kita tidak bisa jelaskan. Jadi kita harus pahami itu. Kita tidak mungkin bisa menangkap 100% menjelaskan Allah itu seperti bagaimana. Tapi Tuhan memberikan kita cukup informasi. Jadi ya udah, ibaratnya kamu tahunya segini aja dulu. Kita tidak mampu menerima, bisa error di otak kita gitu. Jadi Tuhan memberikan kita cukup informasi di dalam firman Tuhan, di dalam ayat-ayat untuk memahami mengenai Trinitas ini, mana yang benar, mana yang salah, tentu sesuai dengan apa yang tertulis. Jadi ayat-ayat kita lihat, ya, ayat-ayat kita simpulkan seperti itu. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita dapat memahami ini sehingga kita tidak perlu takut lagi sebagai orang Kristen. Ya. Kita tidak perlu takut lagi, kita percaya, kita yakin dengan apa yang kita percaya, penjelasannya, sehingga kita tidak perlu takut lagi untuk kita katakan memberikan penjelasan mengenai hal Tritunggal ini. Itulah yang akan kita lihat ya, hari ini mengenai Tritunggal. Kita akan meletakkan fondasi atau prinsip-prinsip. Kalau kita memberikan filter ke dalam pikiran kita, sehingga kita dapat menyadari informasi yang ada di YouTube, dimanapun semua itu. Jadi kita dapat melihat, oh ini benar atau salah, pendeta ini meskipun dia mempunyai gelar doktor atau PhD atau apapun itu, master ataupun itu,
kita melihat penjelasan dia apakah sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita mampu melakukan hal tersebut. Yang pertama, ketika kita memahami ini selanjutnya, kemudian kita menjelaskan, kan tujuan kita kan gitu kan. Kebanyakan orang di agama di luar sana dia bertanya kepada kita, terutama kita tahu agama yang mana selalu menanyakan hal ini. Allah kamu tidak, nah, ya kan, betul kan? Lalu bagaimana kita menjelaskan? Oke, kita udah mengerti, kita menjelaskan kepada mereka, mereka pun masih tetap tidak mengerti. Saya yakin mereka pun masih tidak akan. Karena apa? Di dalam ayat Alkitab, mari kita buka di 1 Korintus. Mari kita buka di 1 Korintus. Ini menjelaskan, memberitahu kepada kita, ya mereka tidak akan bisa mengerti. Sebagus apapun kita memberikan penjelasan kepada mereka. 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayat 14. Saya akan bacakan. Ini juga boleh menjadi catatan bagi kita ya, karena kita bertanya kenapa ya orang di luar sana kok tidak mau menerima Kristus, tidak mau mendengar penjelasan mengenai kekristenan, keselamatan. Jawabannya salah satunya ada di sini. 1 Korintus 2 ayat 14. Di sini dikatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah sebuah kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. God is a spirit. Allah itu roh. Jadi bagaimana kita dapat memahaminya kalau kita tidak punya Roh Kudus yang dapat membantu kita untuk memahami hal ini. Ya. Di sini dikatakan manusia dunia, kalau di King James dikatakan the natural man. Natural man itu ya orang yang belum diselamatkan, orang yang lahir belum diselamatkan, itu dikatakan the natural man. Mereka tidak dapat menerima hal-hal spiritual. Karena apa? Spiritnya mati. Itulah sebabnya mereka perlu lahir baru. Jadi spiritnya hidup kembali dan dapat menerima hal-hal yang rohani. Ya. Jadi kita akan lihat 3 kelompok. Saya akan bagikan ya. Jadi ini boleh dibayangkan seperti timbangan. Yang di tengah-tengah yang seimbang. Nah, yang di kiri kita kasih kelompok 1, yang kanan kita kasih kelompok 2, kelompok 3. Jadi yang di tengah-tengah itu kelompok 2 ya. Jadi kita jangan ke kiri, jangan ke kanan ya. Kita berbicara seperti itu. Jadi Tritunggal kita bagi penjelasannya kelompoknya jadi 3 kelompok. Yang pertama, ini Bapa itu sama dengan Anak sama dengan Roh Kudus. Sikapnya gitu. Jadi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya mereka disebut kelompok oneness. Bapa adalah Anak, Anak adalah Roh Kudus, Anak adalah Bapa, Anak adalah Roh Kudus. Jadi cuma ada satu. Cuma tulisannya aja ada 3. Jadi sebenarnya seperti ilustrasinya adalah kalau saya di kantor saya direktur. Saya pulang ke rumah, saya suami. Saya keluar, misalnya saya nyetir, saya jadi sopir. Jadi ada 1. Ini kita bagi ke kelompok 1. Jadi ini 1 orang. Bapak itu Yesus. Kan Yesus anak. Jadi anak itu adalah Bapak. Itu jadi 1 ya sebenarnya. Dan kemudian yang ketiga, kita lompat yang ketiga dulu. Yang ketiga ini berlawanan dari ini. Jadi Bapa itu bukan Anak. Anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Anak, Anak bukan Bapa. Tetapi ada tapinya yang di sini. Kan? Yang di tengah ini. Anak. Permasalahannya ada di sini. Anak ini mereka simpulkan diciptakan. Anak ini, Tuhan Yesus itu diciptakan. Punya permulaan. Mereka juga bilang disebut Allah, tapi Allahnya bukan Allah yang nomor 1. Ini Allahnya tidak sederajat, Gods. Jadi Allah second, gitu ya. Allah yang kedua, bukan Allah yang kalah. Gitu ya. Jadi ini permasalahannya di situ. Nah ini yang kedua, yang di tengah kita bilang seimbang. Ya gabungan antara 2 ini. Jadi sebenarnya kesesatan itu sebenarnya sesuatu yang benar mereka nggak bisa memahami, mereka buat. Jadi ke kelompok kiri atau ke kelompok kanan. Jadi yang di tengah-tengah ini yang seimbang adalah Allah itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Anak, Anak bukan Bapa. Tapi mereka ini 1. Bingung kan? Ini adalah kesimpulan dari keduanya ini. Jadi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tapi mereka 1. Kalau misalnya kita boleh ilustrasikan, jadi seperti begini, ini seperti kipas.
kita melihatnya itu satu, ya kan? Tapi kalau kita ganti perspektif, seperti ada tiga. Dari mana kita melihat penjelasan ini? Kita buka ayat Alkitab kita. Mari kita buka di Kejadian 1. Tangan kiri di Kejadian 1, tangan kanan di Yohanes 1. Jadi Kejadian 1 dan Yohanes 1. Kita akan melihat langsung ke awal Alkitab kita ditulis. Sebenarnya ada nggak sih Tritunggal itu? Tri itu kan 3 ya. Tri itu 3, tunggal itu 1. Jadi 3 dan 1. Tetapi kita akan bertemu, Bapak Ibu, di luar sana orang yang berkata seperti ini juga. Ya, kita akan ketemu nih. Tritunggal itu tidak Alkitabiah. Dia akan ngomong seperti itu. Karena kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab kita tidak ada kata Tritunggal. Lalu bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Ya, kita setuju sama mereka, betul. Di dalam Alkitab itu tidak ada satu pun ditulis Tritunggal, tidak ada. Sama seperti rapture yang sering kita bicarakan ya. Rapture di dalam Alkitab, tulisan rapture itu tidak ada. Bahkan di dalam Alkitab kita tulisan Alkitab itu tidak ada. Buku, kalau kita mau, gitu ya, sesuai gitu ya. Lalu bagaimana kok Tritunggal tidak ada, kita pakai kata Tritunggal? Ya sama seperti rapture. Rapture tidak ada, kita pakai kata itu. Tujuannya adalah supaya kita dapat mengerti lebih cepat apa yang sedang dibicarakan. Kita nggak mungkin kan rapture kita ngomong kita sedang berbicara mengenai kita diubah, ya kan? Sekejap mata kita menjadi Superman, kita bisa terbang. Nggak mungkin kita ngomong seperti itu. Kita bertemu Tuhan di angkasa itu terlalu panjang, jadi kita simpan rapture. Orang langsung nanya, oh rapture ngomongin ini. Sama seperti Tritunggal, tidak tertulis dalam Alkitab, tapi kita pakai kata ini supaya kita bagaimana, kita sedang membicarakan Allah, Anak, dan Roh Kudus. Seperti itu. Kita lihat di ayat Alkitab kita di Kejadian 1. Kita di sini dapat melihat pada saat penciptaan pun kita melihat ada sosok ini, Tritunggal, kita katakan sosok. Mari kita baca, saya akan bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini ada satu. Yang pertama, saya ada tulis ini. Allah. Pertama ya. Yang pertama, yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah. Sini dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan roh Allah. Kita tulis. Berarti ada Allah, ada sosok kedua nih. Kita lihat ayat ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ada sosok ketiga? Belum kelihatan. Itulah sebabnya kita perlu membandingkan dengan ayat yang lain. Kita lihat di Yohanes. Kita lihat di Yohanes yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dari Yohanes kita lihat, harusnya di Kejadian ada dong. Ada siapa? Ada firman. Betul kan? Harusnya ada firman. Lalu kita bertanya, firman ini siapa? Jawabannya ada di Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya dan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah itulah firman, sosok ketiga yang menjadi manusia yang kita kenal dengan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya di Kejadian tadi kita baca ada tidak? Ada tidak? Boleh nggak kalau misalnya saya baca di Kejadian yang pertama ayat ketiga, ber-Yesuslah Allah. Boleh nggak saya baca seperti itu? Ber-Yesuslah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ber-Yesuslah Allah, jadilah terang. Jadi sebenarnya di ayat ketiga sosok itu udah ada. Karena kenapa? Kita lihat di Yohanes, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa? Firman. Harusnya dijadikan oleh Yesus kan. Di sini kita mengenali Yesus karena Yesus sudah lahir. Alkitab sudah lengkap ditulis. Tetapi di saat penciptaan nama itu belum muncul. Nama Yesus itu belum muncul. Jadi sebutannya adalah firman. Nah,
Yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yang firman kan? Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kita dapat kesimpulan dari Yohanes bahwa harusnya di dalam penciptaan Yesus itu udah ada. Cuma permasalahannya namanya dia bukan Yesus. Yang sini ya, penciptaan. Ini Yesus itu lahir gitu. Dia mengenakan Yesus menjadi firman itu menjadi manusia yang di sini. Tapi pada mulanya dia bersama-sama dengan Allah. Dan dia adalah Allah juga. Ini sudah kita bilang membantah hal ini sebenarnya. Bahwa dia diciptakan, dia tidak diciptakan. Dia di sini gitu. Tapi kan di sini dia ada bersama-sama dengan Allah loh pada mulanya. Jadi dia sudah ada. Di dalam kekekalan firman itu sudah ada. Kalau kita boleh ilustrasikan, misalnya gambarannya seperti ini kira-kira manusia mikir yang tidak kelihatan. Allah dengan rohnya, Allahnya rohnya, Allah dengan rohnya, kemudian dengan perkataannya keluar dari mulut Allah. Yang keluar dari mulut Allah kita sebut perkataan kan. Firman, Allah berfirman. Bahasa Indonesia pakai firman, tetapi kalau bahasa Inggris word, perkataan. Jadi Allah selalu berkata-kata melalui Tuhan Yesus Kristus. Katakan seperti itu. Tapi tak mungkin kan Allah itu nggak bisa ngomong. Makanya setiap apa yang Allah ngomong itu Tuhan Yesus. Ada apa? Jadi kita bilang makanya dikatakan ini sulit, memang sulit dipahami. Tetapi setelah kita pahami, Yohanes sendirilah yang menulis itu kan firman itu menjadi Allah. Firman itu firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus firman. Akhirnya dia menjadi manusia. Jadi kita katakan Allah itu memanifestasikan. Jadi ada Allah, ada rohnya, dan ada perkataannya. Ya. Nggak mungkin kan Allah bersama sama seperti kita. Nah, kita kan bisa ngomong, tapi permasalahan perbedaannya kita sama Allah, omongan Allah ini menjadi manusia. Perbedaannya ada di situ. Jadi kita melihat ada tiga sosok, atau kita bisa katakan tiga pribadi. Allah dengan firman-Nya dan dengan rohnya. Sebelum Tuhan Yesus lahir. Inilah sebutannya. Ya. Allah bersama dengan rohnya, bersama dengan firman-Nya. Jadi seperti dua sisi pedang. Orang berkata kan firman-Nya itu kan kalau pada bahasa sudah rema. Rema itu adalah firman yang tertulis. Tapi yang benar itu adalah logos. Itu kan logos itu menjadi manusia. Dia itu seperti koin. Kita bisa katakan ya, yang perkataan yang keluar itu tertulis, tapi firman yang keluar dari mulut Allah menjadi akhirnya turun menjadi manusia. Firman itu kan turun menjadi manusia. Ya kan? Karena segala sesuatu dijadikan oleh firman. Jadi kita harus meletakkan Tuhan Yesus itu ada di ayat Kejadian 1, 2, Tuhan Yesus ada di ayat ketiga. Kita sebut Tuhan Yesus karena kita sudah berada di sini ya. Kita sudah mengalami hal tersebut. Lalu bukti lain ada di mana? Bukti lainnya tuh ada di penciptaan kita sebagai manusia. Kita lihat di Kejadian 1 lagi yang tadi ayat 27. Ya, Kejadian 1 ayat 27. Jadi ini udah kelihatan ada 3. Kemudian yang 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Apa buktinya? Kejadian 2 ayat 7. Kita lihat, ini masih kejadian 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Oke, di sini ada kekurangan terjemahan. Kalau misalnya kita lihat di King James, Bapak Ibu, ditulis become a living soul, menjadi jiwa yang hidup. Jadi kita melihat ada roh, terus kemudian ada tanah. Karena tanah itu daging, yang kemudian menjadi jiwa yang hidup. Karena kenapa ayat 2 dan ayat 27 ini dipakai oleh saksi Yehova untuk mengatakan kepada kita bahwa kita ini bukan tritunggal. Kita ya, bukan tubuh jiwa. Kita kan selalu mengatakan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saksi Yehova menggunakan ayat ini untuk klaim kepada kita, lihat mana Tuhan nggak menciptakan kamu ada jiwa. Makanya Alkitab yang kita baca lumayan berpengaruh ya terhadap
aliran, denominasi yang kita percaya gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris jelas sekali, become a living soul. Jadi jiwa itu sudah dari awal itu sudah ada. Ya. Jadi kita melihat manusia itu ada tubuh, jiwa dan roh. Ya. 1, 2, 3, tubuh, jiwa dan roh. 1, 2, 3. Jadi dalam ciptaannya Tuhan itu juga menyisipkan. Kita bilang tiga elemen, bukan elemen ya. Tapi karena kita manusia kita bilang tiga elemen ini ke dalam ciptaannya. Sebagai seorang arsitek ataupun desainer, ya, mungkin kalau ada yang punya saudara arsitek atau desainer yang menciptakan desain sesuatu, seorang desainer yang menciptakan sesuatu, dia pasti ingin sesuatu punya ciri khas dalam setiap desain produknya. Ya. Oh ini lukisannya Van Gogh. Dari mana kita tahu? Dia meletakkan ciri khasnya di dalam setiap desain, dalam setiap lukisan, dalam setiap gambar. Tuhan pun seperti itu. Karena dia ini 3 tapi 1. Tentu dia menciptakan ciptaannya. Tuhan ini kita bilang menyisipkan ciri khas Tuhan. Apa itu 3 tapi 1? Yang pertama kita lihat diri kita, tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kita tubuh dia 3, tapi kita 3 ini kita 1. Nggak bisa dipisahin, kalau pisahin kita mati nih. Tahap 1. Lalu apa lagi? Kalau mungkin kita sekolah dulu di SMA, kita tahu sinar matahari kan terdiri dari 3 ya, alfa, beta, gamma. Ya kan? Terus kalau misalnya air itu ada padat, es, ya kan? Ya kan? Cair, ya kan? Ada padat, cair, dan uap. 3 diklasifikasi jadi 3. Kalau desainer, saya belajar desain, ada yang prinsip desain. Prinsip desain itu ditulis, dijelaskan dengan rule of third, aturan 3. Apa aturan 3? Jadi kalau kita ingin desain sesuatu atau melukis sesuatu, kita harus melihat komposisi. Kita nggak bisa lukis asal-asalan ya. Kita harus melihat komposisi. Contoh sederhananya di handphone kita. Kalau kita mau ambil foto, yang Bapak itu ada kotak-kotak 3 kan? 1, 2, 3, kotaknya terus dibagi dari 1, 2, 3. Nanti boleh dicek kira-kira. Itu apa? Itu adalah prinsip desain, rule of third. Supaya apa? Ketika kita ambil foto, kita ambil gambar, komposisinya harus bagus. Dengan dibantu ketiga kotak ini. Dan itu kita melihat, Bapak itu boleh ulang, bisa 3 hal ini itu selalu muncul. Kayak misalnya kita desain juga, warna yang ada di aplikasi kita, software kita, Photoshop atau Illustrator, RGB kan? Red, green, blue. Di Illustrator, mereka bilang cyan, yellow, magenta. Kayaknya kita nggak hitung ya, color black. Terdiri dari 3. Jadi semua warna terdiri dari 3, merah, hijau, biru. Jadi kita melihat di dalam ciptaan unsur 3 ini ada, jadi tidak terbantahkan. Jadi kalau orang bilang Tritunggal itu nggak Alkitabian, mereka harus melihat ciptaan-ciptaannya. Ciptaannya terdiri dari 3 unsur ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita melihat dari baptisan yang dilakukan kepada Tuhan Yesus. Baik kita lihat di Lukas 3 ayat 21. Nah ini yang terkenal. Dan kita belajar dari ayat-ayat ini menyimpulkan Tritunggal ini. Lukas 3 ayat 21. Lukas 3 ayat 21 saya akan bacakan. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus. Nah, yang pertama ya, Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Itu yang kedua ya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tuhan Yesusnya di mana? Tuhan Yesusnya kan lagi dibaptis. Bawah. Di atas ada suara dan ada Roh Kudus. Turun. Berarti ada berapa? Ada 3 dong. Ya kan? Berarti yang ini betul gak? Bapak ada anak adalah Roh Kudus. Anak adalah Bapak. Ini otomatis salah. Karena di sini, di cerita ini ditulis muncul 2 lah kita katakan ya. 1, Tuhan Yesus di bawah. Ada rupa burung merpati. 1 yang gak kelihatan siapa? Suara dari langit. Nah itulah Bapa. Gitu kan. Kalau Yesus adalah Bapa, ini yang ngomong di atas siapa? Kan begitu kan pertanyaannya kan. Nah itulah yang disanggah oleh saksi Yehova kepada kelompok ini. Saya dulu pernah ditanya seperti itu. Kok Tuhan Yesus berdoa kepada
Kalau misalnya kamu bilang Yesus itu Bapa, ngapain dia berdoa kepada diri dia sendiri? Masuk akal gak? Masuk akal, tapi memang penjelasan ini salah. Gitu. Tapi Sakyova juga nanti ada salahnya. Coba nanti kita lihat. Jadi kita melihat di baptisan ini ada tiga penampakan. Kita letakkan dulu, ada tiga. Berarti ini udah otomatis salah. Ya, otomatis salah. Di gunung pun, ya ketika ada murid Tuhan Yesus, kita melihat ceritanya di Matius 17. Di Matius 17 ayat 5 sampai 6, saya akan bacakan. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan dengan taruhlah dia. Seperti yang dibaptis tadi. Jadi ada awan, ada awan, kemudian ada suara. Itu siapa yang bersuara? Adalah Allah Bapa, karena Yesusnya lagi ada di bumi. Jadi kita melihat dari sini penampakan bahwa Allah itu bisa memanifestasikan dirinya jadi tiga pribadi. Gitu ya. Lalu bagaimana kok ada yang percaya ini oneness, Bapa itu adalah Yesus, Bapa itu adalah anak, anak itu adalah Bapa. Kok ada yang percaya itu? Nah ini kita ambil dari Yohanes 14. Nah ini yang perlu kita catat. Mereka akan mengambil ayat ini untuk menyimpulkan bahwa Bapa itu adalah anak, anak itu adalah Bapa. Ya. Ini yang terkenal Yohanes 14. Kita mulai dari yang ayat 8 ya. Oh, panjang sekali. Kita mulai dari ayat 8. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus waktu itu, ini muridnya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Nah dari situlah muncul. Ya kan? Filipus tanya, tunjukkan Bapa. Yesus menjawab, kamu udah lama sama aku, kok kamu bisa ngomong, tunjukkanlah Bapa itu? Kalau kamu sudah lihat aku, kamu sudah lihat Bapa. Berarti Yesus yang adalah anak adalah Bapa. Sesuai dengan ayat ini benar? Benar. Kita jangan bantah. Benar. Tapi permasalahannya, kalau kita stop baca ayatnya sampai di sini, padahal penjelasannya ada di ayat selanjutnya. Sesederhana itu. Ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Itu jawabannya. Apakah di sini Tuhan Yesus berkata bahwa aku adalah Bapa dan Bapa adalah aku? Tidak. Padahal cuma beda satu kata, langsung beda pemahaman. Sebabnya itu kita tidak mau otak-atik firman Tuhan. Di sini Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku, ditekankan lagi, bukan aku adalah Bapa, tetapi aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi Tuhan juga mengerti. Ini orang pasti bingung. Tuhan barusan ngomong, kalau kamu sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Tetapi setelah itu Tuhan juga langsung ngomong, karena Bapa diam di dalam aku. Tuhan tidak ngomong, aku adalah Bapa. Makanya Tuhan langsung ngomong, jadi setidak-tidaknya. Kenapa Tuhan ngomong setidak-tidaknya? Karena Tuhan tahu, pasti bingung. Makanya setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Pekerjaannya apa yang dari tidaknya? Keselamatan. Oke, kamu nggak percaya nih ya? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku anak bukan Bapa bukan anak, bukan Roh Kudus. Terus tiba-tiba muncul ada suara dari langit, ada anak di bawah, ada Roh Kudus. Oke, kamu bingung. Setidak-tidaknya, nah Tuhan Yesus ngomong gitu. Kalau kamu bingung, setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaannya ini membawa ke keselamatan. Apa buktinya lagi? Membawa keselamatan pekerjaannya ada di Yohanes 10. Nah, ini juga dipakai oleh kelompok ini.
Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 27. Ini boleh kita catat ya. Ini mengenai Tuhan Yesus yang ngomong. Ini ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Anak ya, Yesus kan, Yesus anak kan. Tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada dua. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, kalau kita stop sampai di sini, bukan satu, tapi kita harus lanjut. Bapak Ibu ke Yohanes 14, di situ dikatakan, ya kan, Yohanes 14 ayat 10, bahwa aku ada di dalam Bapa. Ya benar. Aku ada, ini kan ayat ini. Aku ada di dalam Bapa, Bapa ada di dalam aku. Ini nilai keselamatan. Apa hubungannya sama kita? Kita dikatakan kan, ketika kita percaya, Roh Kudus memateraikan kita. Ya kan, Efesus 4:30, gitu kan, sampai hari redemption day, gitu kan, hari penebusan. Dan kalau kita lihat juga, kalau ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dibaptis oleh Roh Kudus. Kemana? Kita dibaptis oleh Roh Kudus, masuk ke dalam tubuh Kristus. Benar ya? Kita dibaptis oleh Roh Kudus masuk ke dalam tubuh Kristus. Ini berarti Tuhan Yesus ada di dalam aku, dan aku ada di dalam Tuhan Yesus. Sama nggak? Tuhan Yesus ngomong, aku ada di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku. Itulah keselamatan, kerjaan keselamatan. Boleh nggak saya bilang, ada Roh Kudus, ada Bapa, ada Yesus di dalam aku? Boleh. Terus jika orang melihat saya, apakah dia melihat Yesus, Bapa dan Roh Kudus? Secara wujud tidak, tetapi secara spiritual mereka melihat itu enggak? Melihat. Karena kenapa? Itulah kita disuruh, kita harus menjadi terang. Ya kan, orang melihat Yesus di dalam kamu. Itu betul, karena Yesus betul-betul ada di dalam kita. Bukan berarti kita adalah Yesus. Ya kan? Bukan berarti Yesus adalah Bapa, tapi karena Bapa ada di dalam Yesus. Kita ada di dalam Yesus, makanya kita punya hidup yang kekal. Itu adalah teknikal keselamatannya. Kita dibaptis oleh Roh Kudus ke dalam tubuh Kristus. Karena Kristus itu mempunyai hidup yang kekal. Itu sebabnya kita percaya kita punya hidup yang kekal. Ya kan? Bagaimana manusia bisa hidup kekal? Satu-satunya cara kita masuk ke dalam ini. Makanya kita punya hidup yang kekal. Makanya Tritunggal itu bekerja sama. Ya kan? Di dalam penciptaan, di dalam keselamatan. Kita nggak bisa lepasin. Kita tuh yang bekerja cuma ini. Seperti yang Pak Gabala sudah katakan, ya kan? Yang menjadi juru selamat adalah Bapa. Yesus bukan juru selamat. Nanti coba kita lihat ya. Coba kita akan bahas mengenai ini. Lalu yang terakhir, kita udah ngomongin yang ini. Kita udah bicarakan yang ini. Jadi ini salah. Kemudian bagaimana dengan yang ini? Ya. Bapa itu bukan anak sama seperti yang lainnya. Cuma mereka yang berbeda adalah anak ini diciptakan. Maka kita sebut juga kelompok ini adalah bahasanya nanti mungkin kita katamu Arian atau saksi Yehova. Anak untuk diciptakan, secondary God. Jadi anak menjadi Tuhan atau Allah. Jadi dia manusia menjadi Allah. Permasalahan mereka sebenarnya juga simpel Bapak Ibu. Permasalahannya mereka adalah mereka percaya bahwa anak ini adalah eternally begotten. Kalau bahasa Inggrisnya ini pasti. Eternal itu kan adalah kekal ya. Begotten itu kan diperanakan. Jadi dia diperanakan tapi dia kekal. Jadi sebenarnya ini kontradiktif. Dua kata ini itu kontradiktif. Kok kekal sama diperanakan jadi satu? Kalau yang namanya kekal jadi tidak diperanakan dong. Karena kenapa? Diperanakan kan ada tanggal. Oke, kita sebutkan Yesus lahir tanggal 23 September. Tapi di kekekalan dia nggak ada tanggal. Gitu. Eternally begotten ini adalah salah. Jadi mereka beranggap bahwa Tuhan Yesus diciptakan dari kekekalan. Wah, bagaimana menjelaskan itu? Mereka bermain filosofikal. Yang mereka sendiri juga bingung. Bagaimana diperanakan di dalam kekekalan? Peranakan kan ada tanggal. Kok di dalam kekekalan yang tidak ada waktu?
Kita tahu nggak akan mereka. Nah ini tapi basicnya dari sini. Mereka ingat, oh ini salah nih karena mereka mengotak-atik yang ini. Sedangkan Rasul sudah mengingatkan kita, siapapun yang mengotak-atik keilahian Yesus, bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dia adalah mempunyai spirit roh antikristus. Sebabnya kita nggak otak-atik ini nih, anak ini. Jadi secara nggak langsung orang yang mempunyai pemahaman alias atas asli mereka adalah antikristus. Karena mereka berkata Yesus itu bukan Allah yang menjadi manusia, tapi manusia yang menjadi Allah. Otak-atik firman yang ada bersama-sama dengan Allah di dalam perkataan itu adalah bahasa yang paling bagus yang Yohanes penulis. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah ini kan tidak ada waktunya. Allah itu adalah kekal. Firman ini bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu kekal. Firman itu tidak eternally begotten. Firman itu eternal. Stop sampai di situ. Dia tidak begotten. Begottennya di sini. Eternal, begotten. Mereka gabung jadi satu. Kan eternalnya di sini, begottennya di sini. Ini kesalahan mereka ada di situ. Jadi kita melihat bahwa kelompok ini yang alien juga memahami yang salah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Bapak Ibu, kesesatan itu adalah kebenaran yang cabangnya, ya, cabang kiri dan cabang kanan. Sebenarnya itu lahir dari sini, karena mereka tidak bisa menjelaskan secara 100% yang ini. Mereka akhirnya muncul lagi ini dan muncul lagi. Lalu bagaimana kita menjelaskannya? Kita menjelaskan bahwa Allah, ya, bersama dengan rohnya, bersama dengan firman. Benar ya? Bahasa itu bersama, firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah bersama dengan rohnya, bersama dengan firman-Nya. Sini penciptaan kejadian 1. Ya kan? Tetapi lambat laun mulai berubah panggilannya, kita katakan ada modifikasi. Allah Bapa kita sebut. Roh Allah tetap sama, dia tetap roh, kita bilang roh Allah, roh kudus, itu hal yang sama. Kemudian terakhir firman Allah, nah ini yang paling berubah menjadi anak. Ya. Firman itu menjadi anak, tapi dia punya waktu karena dia harus turun masuk menembus manusia. Dia harus menjadi manusia, makanya dia disebut anak Allah karena lahir. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah. Sama seperti kita, ya kan? Kita disebut anak-anak Allah kan. Kita harus katakan kita diberi kuasa loh untuk menjadi anak Allah. Dan pertanyaannya, kita Allah bukan? Kalau anak Allah bukan. Ini kan pertanyaannya juga kan yang diajukan oleh orang-orang lain. Yesus itu anak Allah, dia Allah bukan? Tuh kalau orang yang sebelah dari sebelah mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus itu klaim dia adalah Allah? Dia kan tanya itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, anak Tuhan Yesus itu anak Allah itu Allah bukan? Kita anak Allah bukan? Pertanyaan kan itu kan? Sama seperti anak sapi bukan? Anak ayam bukan? Itu pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu. Ini literally anak Allah. Allah dia Allah. Ini cuma dia harus lahir makanya sebut anak. Sekarang pertanyaannya oke lah. Itu kita bilang Tuhan Yesus adalah anak Allah bersama-sama dengan Allah. Bagaimana dengan kita? Nah, anak Allah bukan. Kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Kita Allah bukan. Nah ini baru kita yang benar. Anak menjadi Allah. Tapi Allah kita beda sama Allah ini. Kita menjadi Allah itu Allah kecil. Gods. Ya, kita menjadi seperti malaikat mortal. Kita punya hidup yang kekal. Itu bisa ditingkatkan, bisa disamakan dengan Allah yang kecil. Kita menjadi Allah kecil. Cuma kita tinggal tunggu waktu aja. Sekarang kita belum menjadi Allah yang kecil-kecil itu, yang ikut memerintah bersama Allah di milenium. Tuhan memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Makanya kita punya hidup yang kekal. Nanti kita mendapatkan tubuh seperti Yesus yang adalah anak Allah. Ya kan? Kita udah tahu nih tubuh kita nggak bisa mati, nggak bisa busuk, ya kan? Tubuh kita nggak bisa, kita bisa tembus tembok, kita mungkin bisa terbang, kita bisa tembus tembok, seperti Tuhan Yesus tembus tembok, kita akan mendapatkan tubuh itu, tapi bukan sekarang. Kita literally nanti akan menjadi anak Allah, bukan Allah yang besar ya. Kita Allah yang kecil.
kita benar-benar literally menjadi Allah yang kecil. Di mana nanti di milenium kita benar-benar diberi kuasa. Ini kadang ayat ini kita cuma baca lalu, tapi kita diberikan kuasa menjadi anak Allah. Makanya kita selalu dinasihatkan berlakulah seperti orang yang sudah diselamatkan. Karena orang lain melihat kita tuh melihat Yesus di dalam makanya kita kerjakanlah keluar keselamatanmu, ya kan? Menyambung yang dikatakan bahwa Bapa itu adalah juru selamat. Yang sesungguhnya Tuhan Yesus itu bukan juru selamat yang sesungguhnya. Kalau kita dengar seperti ini, kita nggak baca Alkitab, seakan-akan benar, dan dia mempunyai gelar doktor dan lain-lain, dan kita langsung percaya kepada dia. Sebenarnya gampang sekali untuk mematahkan argumen itu bahwa yang juru selamat ini adalah Allah, bukan anak. Mari kita lihat saya akan bacakan, saya sudah baca. 2 Petrus 3 ayat 8. Tetapi bertambahlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus. Petrus mengatakan juru selamat kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang sana, pendeta sana mengatakan bukan, ini juru selamatnya Allah. Jadi siapa dikatakan? Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekalanya. Tuhan Yesus juru selamat kita. Masih di 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu dikurniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita. Siapa? Yesus Kristus. Wah, ada dua ini yang mengatakan Yesus Kristus juru selamat. Bagaimana kita membantah hal ini? Ya kan? Saya akan baca lagi sedikit. 1 Yohanes 4 ayat 11. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Tuhan Yesus bukan juru selamat. Bingung kita. Yang terakhir, di Filipi 3 ayat 20. Karena keluarga negara kita adalah di dalam surga. Puji Tuhan. Ya, kita menjadi anak Allah, kita tinggal menunggu waktu saja. Ya kan, benar-benar menjadi anak Allah dengan tubuh gitu ya, dimanifestasikan. Dan dari situ juga kita menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus jelas adalah juru selamat. Itu sebabnya kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak yang menjadi Allah yang diotak-atik. Semoga hari ini kita dapat memahami mengenai 3 kelompok tunggal, sehingga ketika kita mendengar penjelasan lain, kita tinggal kelompokin aja langsung dari ketiga ini yang mana. Kalau saya mengatakan bahwa jangan ke kiri, jangan ke kanan, tetap yang di tengah. Mari kita berdoa.